Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Intan Anggita Pratiwi dengan nomor NIM 2108046074, kelas Mat 2C, jurusan Matematika Murni, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya, jadi pada video kali ini saya mau menyelesaikan tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah Metode Statistika yang diampu oleh Ibu Emi Siswana. Jadi pada video ini saya akan menyelesaikan 3 soal di mana saya menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah mengerjakan secara manual. Jadi nanti saya mengerjakan secara tulis tangan. Jadi saya menghitung setiap data sendiri. Kemudian metode kedua adalah saya akan mengerjakan dengan aplikasi SPSS pengolahan data. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium dengan lambang X terhadap gaya regang dengan lambang Y. Oleh karena itu, peneliti melakukan 10 kali percobaan. Untuk data hasil percobaan, pilihlah 10 data pasangan X, Y secara random. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan regresinya. Yang kedua, koefisien korelasinya. Yang ketiga, koefisien determinasinya. Nah, pada lembar ini sudah disediakan data X, Y-nya. Jadi saya akan pilih secara random nanti hasil kerja manual saya. Jadi di sini ada data, saya sudah ambil 10 secara random tadi ya. Yang pertama ada X, ada Y, kemudian saya perlu mencari beberapa elemen pendukung untuk menyelesaikan rumusnya nanti. Di sini saya perlu X I kuadrat, jadi setiap data X saya kuadratkan. Nah, misalnya nih data yang pertama 60 dikuadratkan kita dapat 3661 dikuadratkan kita dapat 3721 sampai data ke yang ke-10 ada 78 kuadrat kita dapatkan 6084. Selanjutnya saya butuh XI kali YI. Di sini ada data X, ada data Y, kita kalikan satu persatu. Contohnya kayak 60 dikali 315 kita dapat 18.900. Data yang kedua 61 dikali 250 kita dapatkan 15.250 sampai data ke yang ke-10 78 dikali 273 kita dapatkan 21.294. Kemudian saya juga butuh Y kuadrat. Jadi data Y saya kuadratkan 315 kuadrat hasilnya 99.225 250 saya kuadratkan kita dapatkan 62.500 sampai data ke yang ke-10 yaitu 273 kuadrat kita dapatkan 74.529. Kemudian saya juga butuh XI dikurangi Y bar kuadrat. Jadi kita sebelumnya mencari Y barnya. Y bar itu ini rata-rata dari data Y. Rumusnya adalah ini. Rumusnya ini sudah saya cari, kita dapatkan 295,3. Jadi YI dikurangi Y bar dikuadratkan. YI 315 dikurangi 295,3 dikuadratkan. Kita dapatkan 388,09. Untuk Y yang kedua, kita dapatkan 2052,09 sampai data ke yang 10 273 dikurangi 295,3 hasilnya yang kemudian dikuadratkan ya. Nanti hasilnya 497,29. Nah, kemudian di sini saya butuh sigmanya atau total jumlahnya. Jadi saya butuh sigma XI 678, sigma YI 2953, sigma XI kuadrat 46.352, sigma XI YI 199.602, sigma YI kuadrat kita dapatkan 878.245. Kemudian kita masuk ke soal yang pertama yaitu persamaan regresinya dengan rumus Y topi sama dengan A plus B kali X. Jadi di sini kita butuh A, kita butuh B. Nah, cara untuk mencari nilai A, rumusnya ini sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N, sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kemudian saya dapatkan
46.352 dikali 2.953 dikurangi 678 dikali 199.602 dibagi 10 dikali 46.352 dikurangi 678 kuadrat, hasilnya 136.877.456 dikurangi 135.330.156 dibagi 463.520 dikurangi 459.684, hasilnya 1.547.300 dibagi 3.838, sehingga kita dapatkan hasil 403,362878. Kita bulatkan menjadi 403,363. Nah, ini adalah hasil dari A. Kemudian kita cari nilai B. Rumusnya N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kita dapatkan 10 dikali 199.602 dikurangi 678 dikali 20953 dibagi 10 dikali 46.352 dikurangi 678 kuadrat, hasilnya 1.996.020 dikurangi 2.002.134 dibagi 463.520 dikurangi 459.687. Kita dapatkan hasil negatif 6.114 dibagi 3.836, hasilnya negatif 1,59385. Kita bulatkan negatif 1,594, sehingga persamaan regresifnya karena kita sudah dapatkan X, kita sudah dapatkan nilai A, sudah dapatkan nilai B, tinggal kita masukkan ke rumus Y topi, di mana Y topi sama dengan A plus BX, sehingga kita dapatkan rumus A-nya 403,363 ditambah negatif 1,594X, sehingga persamaan ini merupakan persamaan linear yang paling mewakili semua titik. Kemudian kita langsung ke soal yang D, yaitu kita mencari koefisien korelasinya dengan lambang R, di mana rumusnya adalah N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi akar N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikali akar N dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Kita dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu hasilnya segini, dan setelah dioperasikan, dan hasil akhirnya adalah negatif 0,395683. Lalu kita bulatkan 3 angka di belakang koma menjadi negatif 0,396. Nah, kesimpulannya variabel kekerasan aluminium X sangat mempengaruhi daya regang Y secara negatif atau berlawanan arah, yaitu mendekati negatif 1. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu kita mencari koefisien determinasinya. Rumusnya adalah R kuadrat sama dengan 100% dikali SSR per SST. Jadi di sini kita sudah punya rumus SST dan SSE. SSR sudah diketahui. Nah, kita cari datanya satu per satu. Jadi kita butuh data SST, yaitu XI dikurangi Y bar dikuadratkan, seperti yang tadi ya, di tabel yang ini tadi. Kurang lebih sama yang ini. Hasilnya sama ya, 870. Kita dapatkan ini, kita cari Y topinya. Y topi tadi kan kita sudah dapatkan rumusnya. Ini tadi. Kita tinggal masukkan X-nya. X tiap data. Kita punya data X10 ya. Jadi kita juga tetap mendapatkan Y topinya sebanyak 10. Kita juga perlu mencari SSE. Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Kita dapatkan ini datanya. Ini adalah Y topi persamaan Y topinya. Ini hasil dari SST-nya. Ini hasil dari SSE-nya. SSR-nya kita dapatkan sudah. Kemudian kita langsung masuk ke rumus.
R kuadrat sama dengan 100 dikali SSR per SST persen. 100 dikali 968,04 dibagi 6.217,54. Kita dapatkan hasil 100 dikali 0,1559695%. Kita bulatkan ya ini desimalnya menjadi 100 dikali 0,156%. Kita dapatkan hasil 15,6%. Nah, kesimpulannya artinya varian kekerasan aluminium X mempengaruhi varian daya regang Y sebesar 15,6% dan sisanya yang 84,4% dipengaruhi oleh varian lainnya. Ini adalah hasil persamaan garisnya. Jadi ketika kita masukkan Y barnya, Y topinya, X-nya kita ganti setiap data X, kita dapatkan hasil garisnya. Jadi ini adalah garis yang paling terdekat dari setiap titik. Setiap titik ini ke titik ini itu paling dekat, dari titik ini ke titik ini juga paling dekat, dari titik ini ke titik ini itu paling dekat. Selanjutnya metode yang kedua saya kerjakan dengan aplikasi SPSS. Jadi di sini saya sudah menginputkan setiap data. Jadi ada data X, ada data Y, yang kemudian akan kita edit. Jadi yang di data X tadi saya kasih nama kekerasan aluminium. Data yang Y saya beri nama daya regang. Kemudian di labelnya saya kasih yang kekerasan aluminium saya beri label X, yang daya regang saya beri label Y. Kemudian kita masuk ke analyze, ke regression, ke linear, lalu kita masukkan ini yang X, ini yang Y, kita masukkan ke data dependent. Dan data yang X ini kita masukkan ke independen. Kemudian kita ke statistik. Kita beri tanda yang S square change, deskriptif, lalu continue. Setelah itu sudah kita kita jalankan. Tunggu saja hasilnya. Ini adalah hasil dari pengajaran data SPSS-nya. Jadi di sini kita bisa mencari persamaan regresinya secara langsung. Kita lihat tabel koefisien, di mana di kolom B ini di baris konstan ada 403,363, ini menjadi nilai A. Kemudian pada kolom B ini, pada baris X kita dapatkan negatif 1,594, ini menjadi B. Sehingga persamaan regresi atau Y topi sama dengan 403,363 ditambah B-nya negatif 1,594 dikali X. Kemudian kita perlu koefisien korelasinya. Kita bisa lihat di tabel model summary di kolom R, baris pertama ada 0,396, ini cara bacanya 0, ya. Angka 0 di depan koma itu tidak dituliskan, jadi secara tidak langsung kita sudah harus mengetahui bagaimana cara membaca tabelnya. Jadi kita sudah menemukan tanpa harus menghitung secara manual. Kita tinggal masukkan data-datanya ke SPSS, setelah itu kita organize, analyze-nya tadi. Kita langsung dapatkan nilai R. Selanjutnya kita juga perlu mencari koefisien determinasinya, yaitu kita lihat di kolom, masih di tabel model summary, kita lihat di kolom R square atau R kuadrat, kita dapatkan 0,157, di mana ini dipersenkan, tinggal dikalikan 100%, kita dapatkan 15,7%. Seperti itu. Nah, di tabel deskriptif statistik ini kita juga bisa lihat means atau rata-ratanya dari setiap data Y rata-ratanya sekian, data X rata-ratanya sekian. Setelah itu kita juga bisa tahu standar deviasinya secara langsung.
Kita juga ini ada N data jumlah data dari X, jumlah data dari Y, ada 10 ya, sudah betul. Selanjutnya di tabel correlation kita dapat beberapa data. Lalu sudah, ini ada tabel ANOVA-nya jika kita mau buat garis bilangannya atau bukan, kita buat gambarnya kalau kita mau menggambar ya. Ini juga ada data F, ada mean square, ada psych, ada sum of square juga ada. Oke. Sepertinya cukup untuk pembahasan soal yang pertama. Saya sudah mengerjakan secara manual dan dengan data SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.